Jadi untuk impor unggas dewasa itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu harus ada surat rekomendasi pemasukan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian yang kedua itu harus ada health certificate dari negara asal. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat, rezeki lancar, dan dimana saja dilindungi Allah. Jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman YouTube tentang cara impor, ekspor, dan pengiriman antaraya terhadap ayam. Ya, sesuai dengan pertanyaan, dan ini ada adik-adik yang baru koas dari Institut Pertanian Bogor. Ya, mereka pasti sudah mulai saya masalah. Oke, Mbak dari IPB benar? Ya, betul. Namanya Mbak siapa? Nama saya Regina Utami. Kalau boleh dicopot Oh, Mbak, iya. maskernya biar ketahuan bener-bener Mbak Regina bukan? Oke, makasih Mbak Regina. Ini Mbak siapa? Saras dokter. Nama lengkapnya Nurdiana Saraswati. Boleh dibuka Mbak tuh maskernya biar kelihatan cantiknya. Iya. Oke, dari IPB semua ya? Iya, dokter. Ini ada pertanyaan dari teman YouTube. Cara impor, ada anak ayam umur 1 hari DOC, ada impor unggas dewasa. Ini boleh yang mau menolong nih siapa nih? Semuanya mau? Tentang Tentang DOC. DOC. Jadi nanti Mbak Regina jawab tentang hewan Yang unggas dewasa. unggas dewasa. Oke, langsung. Kalau impor DOC, ya toh, itu persyaratannya apa saja? Oh iya. Jadi untuk teman-teman YouTube Dokter Gi, ketika ingin melakukan impor DOC, bisa melakukan permohonan dulu. Ada persyaratannya. Nah, yang pertama itu ada rekomendasi dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oke. Yang kedua itu ada penetapan instalasi karantina hewan. Kemudian yang ketiga ada health certificate dari negara asal, dan yang terakhir itu hasil uji laboratorium apabila diperlukan. Weh, mantap sekali. Itu untuk impor ya, Iya. DOC. Untuk penetapan instalasi ini punya pemilik itu ya? Instalasi punya perusahaan gitu ya? Nanti dilakukan studi kelayakan gitu ya? Iya, dokter. Dicek gitu ya? Iya. Baru nanti ditetapkan gitu. Iya. Jadi ada permohonan tersendiri kalau gitu ya? Iya, dokter. Oke, jadi tadi persyaratannya impor DOC atau unggas umur sehari itu pertama adalah surat rekomendasi pemasukan, Iya. kemudian apa itu IKH, Instalasi. penetapan instalasi, Kesehatan. dan health certificate dan Iya. hasil uji lab ya. Apabila diperlukan. Uji lab apa diperlukan itu sesuai dengan health requirement di rekomendasi pemasukannya. Iya. Oh. Perlu nggak ada izin impor dari perdagangan? Perlu, dokter. Perlu ya, kalau Iya. kalau itu urusannya bea cukai ya yang Iya, menanyakan bea ya. cukai. Kalau karantina tidak menanyakan tentang Iya, itu ya. tidak. Oke, terima kasih. Kemudian ini Mbak, tindakan karantinanya apa nanti di Indonesia setelah impor itu terjadi? Kemudian dilakukan tindakan karantinanya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dokumennya. Dokumennya itu diperiksa absah tidak, kemudian lengkap tidak. Terus kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel. Dan kemudian ketiga, pemantauan di instalasi karantina hewan kurang lebih sekitar 14 hari. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kembali di akhir karantina, dan setelah itu pembebasan
atau sertifikat pembebasan itu, Dok. Oh gitu. Iya. Jadi teman-teman karantina itu akan memantau DOC itu selama 14 hari di instalasi gitu ya. Iya. Dan pada hari akhir harus mengecek kesehatannya, benar-benar didatangin gitu ya. Iya. Oh, jadi kan di instalasi kan ada dokter hewan karantina penanggung jawab ya, penanggung jawab dari perusahaan ya. Iya, Dokter. Jadi teman-teman karantina bisa selalu koordinasi dengan mereka. Iya. Oke, benar gitu Mbak. Betul. Biasanya ini Mbak Saras, Iya. pertanyaan dari teman-teman itu tentang biayanya. Biaya impor DOC bagaimana? Kalau saya seandainya ada impor 1000 ekor, minta tolong Mbak dihitungin biayanya. Kalau bisa nggak ngitungin biayanya? Iya. Jadi untuk pemeriksaan fisik 1000 DOC itu hanya Rp10 saja. Jadi Per ekornya Rp10 ya? Iya, per ekornya Rp10, Dokter. Jadinya hanya 1000 kali 10 gitu? Iya, Jadi cuma 10.000. 10.000. Oh, Iya. kemudian apa lagi? Kemudian ada biaya pengamatan di instalasi karantinanya. Itu sebesar Rp100 saja Per ekor. per ekornya. Oh, gitu. Iya, 100.000. Karena hanya dilakukan pemeriksaan sekali, jadi cuma sekali aja yang Iya, bayarnya ya. cuma sekali. Kecuali datangnya terus-terusan gitu ya. Iya. Oh, 14 hari. Oh ya, oke. Iya. Selain itu ada dokumen ya. Iya, Dokumennya untuk berapa? dokumennya 5.000, Dok. 5.000. Jadi totalnya berapa itu? 115.000. 115.000. Iya. Apa gini Mbak Saras? Kan petugasnya ke sana Mbak Saras. Iya. Itu pakai petugasnya bayar sendiri apa dibiayai dari pemilik gitu? Iya, ada biaya tersendiri, Dokter. Itu biaya apa namanya? Biaya tugas dinas, Dokter. Perjalanan dinas. Oh, Iya, biaya perjalanan iya. dinas. Biaya perjalanan Oh, itu dinas. ditanggung Ditanggung oleh pemilik ya. pemiliknya. Oh, jadi kalau seandainya dari Semarang pemeriksaannya di Demak itu bayarnya berapa itu? Satu orang. Untuk sekali keberangkatan ada 2 orang. Dua orang. Oh, Iya, gitu. jadi untuk masing-masing orang kurang lebih 600.000. Jadi untuk 2 orang 1.200.000. Wah, canggih. Ini Mbak Saras, Iya. kan pertanyaannya kadang-kadang tidak hanya impor, tuh ada yang langsung. Kalau ekspor gimana? Ekspor DOC, kadang ada permintaan dari Malaysia gitu, DOC dari Indonesia gitu. Itu tolong dikasih tahu teman-teman YouTube saya persyaratan ekspor sama biayanya. Harus ada impor permit dari negara tujuan, Dokter. Oh gitu. Iya. Apa lagi? Kemudian ada penetapan instalasi karantina hewan. Kemudian ada health certificate. Oh gitu ya. Oke. Iya. Kemudian biayanya berapa? Kalau untuk biayanya, pemeriksaan fisiknya hanya Rp5 saja, Dokter. Oh Rp5. Iya. Kemudian Untuk biaya dokumen, untuk sertifikat pelepasannya cukup Rp5.000 saja, Dokter. oh gitu. Jadi Iya. 1000 kalau 1000 ekor kali Rp5 berarti cuma 5.000. Rp5.000, Dokter. Tambah 5.000 dokumennya saja. Iya. Cukup 10.000 ya ekspor Iya. itu. Murah kan, Dok? Murah sekali. Tapi kalau ekspor biasanya meriksanya kan di kandang ya. Iya. Jadi tambah perjalanan dinas ya. Iya, perjalanan Sama dinas. dengan impor ya perjalanan. Sama untuk Oke. biayanya, Dok. Ini sekalian, kalau seandainya teman-teman YouTube ini mau kirim keluar daerah di dalam iya. di Indonesia, apa saja persyaratan dokumennya dan bayarnya berapa? Ini terus banget cepet-cepetan bayarnya berapa gitu biasanya. Nah, gimana? Ya, kalau untuk persyaratannya itu harus ada SKKH, Dokter. Oh SKK. Iya, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan. Kemudian harus ada hasil uji lab bebas AI, Oh, flu burung. oh gitu. Iya. Itu aja ya. Ya, kemudian mungkin ada daerah tertentu yang memerlukan izin dari Disnat provinsi tersebut. Oh, jadi gini. Jadi kalau untuk pengiriman antar area berarti pertama SKKH ya. Ya, SKKH. SKKH. Kemudian hasil uji laboratorium. hasil uji lab. Oh ya. Kemudian daerah tertentu perlu izin pemasukan dari dinas provinsi ya, dinas Iya, peternakan provinsi gitu ya. Iya, perlu. Oke. Jadi kalau untuk daerah yang tertentu tuh kayaknya mana itu? Ada Papua,
Surabaya dan Bali, dokter. Oke, siap. Terus biayanya Mbak, tahu nggak Mbak? Kalau untuk biayanya sama seperti ekspor tadi, dokter. Cukup Rp10.000 saja. Itu bisa rinciannya berapa? Pemeriksaan fisiknya sama Pemeriksaan 5.000. iya sama, dokter, Rp5.000. Dokumennya 5.000. Iya, dokumennya 5.000. Tapi ini memeriksanya di kargo apa di kandang? Kalau pemeriksaannya di kargo, dokter. Oh, jadi tidak ada tambahan biar perjalanan dinas ya? Tidak ada. Benar-benar kalau mengirim 1.000 DOC itu DOC cuma hanya 10.000. 10.000. Iya. Tak tanyakan temennya. Gimana Mbak Regina? Bener nggak? Betul. Cuma 10.000 beneran? Iya, murah. Murah sekali. Oke Mbak Regina, ada pertanyaan dari teman-teman YouTube. Kalau kirim ayam kayak ayam Filipina, ayam Bangkok, ayam A2, kemudian juga mungkin ayam hutan. Nah itu bisa nggak Mbak Regina? Jadi teman-teman ditolong. Kalau impor unggas dewasa atau ayam itu gimana? Jadi untuk impor unggas dewasa itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu harus ada surat rekomendasi pemasukan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian yang kedua itu harus ada health certificate dari negara asal. Kemudian yang ketiga harus ada hasil laboratorium yang menyatakan bebas avian influenza apabila berasal dari negara tertular. Nah, atau bisa juga menyesuaikan dengan health requirement yang ada pada rekomendasi pemasukan yang dari Direktorat Peternakan itu. Nah, kemudian untuk unggas liar ada juga persyaratan tambahan, itu harus menyertakan CITES. Oh, CITES ya. Ya. Jadi CITES tuh kalau saya dengar ada sub LN juga dari jadi sebelum CITES ada CITES dari luar negeri harus ngurus dulu CITES sub LN di Kementerian KLHK yang katanya bisa dari BKSDA dulu. Betul. Oh, betul ya. Oke. Terus bisa nggak ditolong teman-teman saya itu biasanya pertanyaan itu bayarnya berapa? Biaya. Nah, kalau untuk biayanya itu terdiri dari pemeriksaan fisik. Untuk impor itu pemeriksaan fisiknya 5.000 per ekor. Gitu. Nah, kemudian untuk biaya lainnya itu ada pengamatan. Oh, tar dulu. Tadi saya yang loncat yang salah pertanyaannya. Mestinya tindakan karantinanya apa dulu ya? Oh iya, mohon maaf nih. Tindakan karantinanya apa? Pemeriksaan fisik. Ya. Terus pengamatan. Terus Ya. apa lagi? Kemudian kan harus dikarantina selama 14 hari. Oh iya. Ya. Nah, nanti selama 14 hari itu dilakukan pengamatan. Terus di hari akhir dicek fisiknya lagi sehat atau tidak. Betul. Oke, ini baru mohon maaf. Biayanya gimana? Ya, untuk biayanya itu pemeriksaan fisik Rp5.000 per ekor. Oke. Kemudian biaya pengamatan Rp100 per ekor per hari. Kemudian untuk biaya disinfeksi itu Rp200 per ekor. Kemudian ada juga biaya sewa kandang. Biaya sewa kandang itu harganya 1.000 per ekor per hari. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada biaya sertifikat pelepasan. Harganya itu Rp5.000. Oke, Mbak Regina. Jangan nanggung kalau nolong teman-teman saya ya. Siap. Jadi teman-teman tuh biasanya pertanyaannya kalau ekspor gimana? Ekspor ayam. Katakanlah ada ayam ini, ada ayam yang apa itu? Ayam kalau kita ayam itu ketawa ya kan ya. Yang ketawa, terus ada ayam pelung ya. Yang suaranya wah aneh-aneh itu kan. Biasa kadang diekspor juga. Nah, itu persyaratan ekspornya apa saja? Ada beberapa persyaratan juga. Nah, yang pertama itu persyaratannya harus ada impor permit dari negara tujuan. Oh. Untuk yang kedua itu harus ada SKKH dari Dinas Peternakan setempat. Kemudian yang ketiga itu harus ada hasil uji lab bebas AI atau flu burung seperti itu.
apabila dibutuhkan. Kemudian yang keempat itu apabila unggas liar harus ada side test juga. Sat LN atau side Ya, test dari atau kehutanan SAT ya. LN. Oh gitu, sip, mantap ya. Harusnya kalau ekspor itu dipermudah Kak ya. Iya, pasti. Pasti. Terus tindakannya sama ya. Tadi cuma pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan lab kalau diperlukan. Ini tidak ada masa karantinanya ya? Iya, betul. Jadi tidak ada masa karantina selama 14 hari. Oh, tergantung negara tujuannya ya. Kalau diperlukan ya harus dikarantina ya. Ya. Oke. Terus Mbak Regina. Kalau untuk biayanya itu, pemeriksaan fisik untuk ekspor itu berbeda dengan impor. Jadi kalau impor tadi itu 5.000, untuk ekspor ini per ekornya hanya 3.000 saja. Kemudian yang kedua ada biaya desinfeksi, yaitu Rp200. Oh, kalau 10 berarti cuma Dikali 2.000. 10, 2.000. Oh, Iya. Jadi kalau seandainya ekspor 10 ekor ayam pelung itu berapa biayanya? Totalnya itu 37.000. Oh. Jadi tadi ada biaya yang belum disebutkan. Oh, apa itu? Sertifikat pelepasan. Oh, saya malah gitu. lupa ini. Oke. Jadi total semuanya itu 37.000. Oke, terima kasih. Iya. Ini lanjut lagi aja ya. Kayaknya kalau antar area atau antar daerah, katakanlah dari Semarang mau kirim ke Kalimantan gitu kan, untuk membawa ayam ketawa, nah 10 ekor gitu, gimana? Kalau untuk domestik itu yang pasti wajib itu adalah SKKH dari Dinas Peternakan setempat. Oh, Gitu. siap. Ya. Nah, kemudian apabila kita mau mengirim ke beberapa daerah tertentu seperti Surabaya, Bali, Papua, itu harus ada izin pemasukan dari dinas provinsi setempat juga. Oh. Iya, kemudian harus juga menyertakan hasil uji lab yang menyatakan bahwa bebas dari AI atau flu burung. Oh, siap. Nah, Kemudian syarat yang keempat itu khusus untuk unggas liar. Iya. Itu harus ada SAT-D. kayak ayam hutan gitu ya. Oke, Iya. Mbak Regina. Untuk biayanya pengiriman domestik, biaya karantina atau PNBP-nya berapa? Kalau untuk biaya domestik itu sama persis dengan biaya ekspor. Oh, kemudian Iya, kalau betul. untuk yang 2 ekor katanya bisa tanpa SKKH ya? Ya, betul. Gimana itu? Jadi untuk yang 2 ekor itu misalkan yang biasa dibawa melalui tentengan itu bisa tanpa menggunakan SKKH, tapi sebagai gantinya harus mengisi surat pernyataan bebas komersil dan harus menunjukkan tiket pesawat atau kapal. Oh, jadi kalau untuk hewan-hewan yang non komersil artinya tidak diperdagangkan, hanya ngisi formulir saja. Betul. Oh, yang materialnya 10.000. Ya, Dan 10.000 sekarang. menunjukkan tiket pesawat atau tiket kapal. Kapal, Oke. iya. Bener, Mbak? Iya benar dokter. Oh, benar. Sekarang ini karantina itu kan katanya banyak ini, bukan katanya sih, saya banyak nemuin ada penipuan di karantina. Mengatasnamakan petugas, mengaku orang karantina, online itu kemudian minta uang. Sebenarnya Mbak Sarah bisa menerangkan sistem pembayarannya karantina kayak apa? Iya, kalau untuk sistem pembayaran di karantina sendiri itu melalui kas negara dokter, jadi tidak ke rekening pribadi petugas karantina. Oh, jadi gimana itu caranya? Caranya nanti ketika telah melengkapi persyaratan-persyaratan, terus Dokumen kemudian maupun sudah dilakukan pemeriksaan iya, fisik, iya, tinggal ngambil sertifikat. iya dokter. Nah, gimana? Ada kwitansinya yang berisikan kode billing. Oh, jadi pemilik itu ke bendahara Iya. mendapat kwitansi yang ada kode billingnya. Oh, terus dokter. gimana itu? Ya, kemudian bisa langsung dibayarkan ke ATM atau m-banking terdekat atau bisa ke bank langsung. Oh, bisa bank pakai m-banking, bisa ATM terdekat. Iya. Oke. Jadi tinggal diklik itu ya. Iya dokter. Klik pajak, Klik PNBP, pajak, kemudian PNPP, kemudian muncul kode billingnya berapa, diisi masukin. Iya. Ada semua lengkap di situ. Kemudian nanti itu setelah sesuai, kemudian terbayar, kemudian itu ada struknya.
Struknya itu nanti bisa disimpan atau dibawa gitu dokter untuk pengambilan sertifikat. Oh gitu. Jadi gitu Mbak Regina ya. Temennya kok lancar ya. Iya dong. Ini yang mau jadi petugas karantina siapa? Oh, doakan saja dokter. Bersaing nih kayaknya. Iya. Oke. Baik gitu teman-teman YouTube, itu caranya impor, ekspor maupun pengiriman ayam DOC maupun ayam dewasa. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan, dan kalau masih belum jelas bisa ditanyakan lagi di kolom komentar. Dan saya doakan semua teman-teman YouTube tetap sehat, rezeki lancar, di mana saja dilindungi Allah, dan Indonesia menjadi lebih baik.